Semakin hari, suhu rata-rata permukaan bumi semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan menipisnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Satellite imagery is showing that Arctic sea ice is at its lowest levels on record. In northern Siberia, it hit 100.4 degrees. Suhu rata-rata permukaan bumi yang semakin meningkat ini kita kenal dengan pemanasan global atau global warming. Menurut penelitian, salah satu penyebab pemanasan global terjadi karena sampah. Lantas, sampah-sampah apa sajakah itu? Dan apa itu sebenarnya pemanasan global? Apa hubungan antara sampah dengan pemanasan global? Lalu apa sajakah dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global? Pada video ini, kami akan menjelaskan semua hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Saya Desti Yuspitasari, NIM 19034055. Saya Miftah Ma'afaba dengan NIM 19034069. Saya Maharani dengan NIM 19034119. Saya Dedi Busriandi dengan NIM 17034066. Mata kuliah Fisika Lingkungan jadwal pada hari Rabu jam 16:20 sampai 18:00 waktu Indonesia Barat dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Noviendri Sudiar MSI. Di sini kelompok kami mengangkat judul pemanfaatan sampah sebagai upaya mengurangi pemanasan global yang berlokasikan di Nagari Sungai Buloh Timur, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Jangan lupa saksikan video kami. Keep watching. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Sedangkan, menurut Sri Jahyani Budi Utami, pemanasan global adalah sebuah fenomena ketika energi yang berasal dari radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan dilepas kembali sebagai energi inframerah yang tidak dapat menembus keluar angkasa karena terhambat atau terperangkap oleh berbagai macam gas rumah kaca ada di atmosfer. Penyebab pemanasan global karena kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dan gas-gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca yang meliputi bumi dan menyebabkan berubahnya pola cuaca yang dapat menimbulkan peningkatan curah hujan yang tidak biasa, semakin ganasnya angin dan badai, bahkan terjadinya bencana alam. Pengertian sampah. Aktivitas dari kegiatan manusia tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus-menerus akan menjadi tumpukan di alam. Benda sisa yang tidak berguna dan tidak diinginkan dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan bentuk yang harus dilakukan pencegahan dan diberi perhatian serius. Benda sisa yang dibuang di alam tersebut biasa kita sebut sebagai sampah. Sampah juga didefinisikan sebagai semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mana sampah-sampah tersebut dapat mudah diurai oleh alam dan dapat juga diolah lebih lanjut menjadi bahan guna pakai. Contohnya daun, kayu, bangkai hewan, kulit telur, sisa-sisa metabolisme hewan dan manusia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari non-makhluk hidup dan berupa produk sintetis. Sebagai besar sampah anorganik sulit diurai oleh alam sehingga diperlukan lebih lanjut dalam mengatasi masalah sampah anorganik. Contoh sampah anorganik ialah buang-buangan botol plastik, kaleng, kaca, dan sedotan. Hubungan antara sampah dengan pemanasan global.
Setiap harinya manusia bisa menghasilkan sampah hingga mencapai 1 kg. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, rata-rata orang perkotaan di Indonesia pada tahun 1995 menghasilkan sampah 0,8 kg per hari dan terus meningkat hingga 1 kg per orang per hari pada tahun 2000. Diperkirakan timbunan sampah pada tahun 2020 untuk tiap orang per hari adalah sebesar 2,1 kg. Menurut penelitian kontribusi sampah pada efek pemanasan global mencapai 15%. Seperti yang kita tahu, sampah menghasilkan gas emisi rumah kaca yang merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Apabila sampah ditumpuk, maka akan menghasilkan gas bernama gas metana. Pada sampah organik yang dibuang di tempat pembuangan landfill terdekomposisi secara anaerob, sehingga menghasilkan gas metan, yaitu emisi gas rumah kaca yang menurut indeks potensi pemanasan global, efeknya 21 kali lebih beracun daripada gas karbon dioksida. Sedangkan Dani pada tahun 2000 mengatakan bahwa metan yang dilepas ke atmosfer lebih banyak berasal dari aktivitas manusia, antropogenik, daripada hasil dari proses alami. Lalu, tidak hanya gas metana pada sampah sebagai salah satu penyebab efek rumah kaca, tetapi juga gas karbon dioksida. Apabila banyaknya tumpukan sampah, masyarakat terkadang cenderung membakar sampah-sampah tersebut, menghasilkan karbon dioksida. Hal ini akan sangat membahayakan jika tiap tahunnya terus-menerus meningkat. Dampak dari sampah yang mengakibatkan pemanasan global. Adapun dampak dari sampah yang mengakibatkan pemanasan global, yang pertama, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketiga, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk juga di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang keempat, wabah penyakit. Dampak pemanasan global yang keempat adalah terjadinya wabah penyakit. Hal itu dikarenakan daya tahan tubuh manusia ikut menurun akibat kondisi bumi yang tidak seimbang. Yang kelima, sulitnya mendapatkan air bersih. Pemanasan global menyebabkan air di dalam permukaan tanah mengalami penguapan. Akibatnya, air bersih akan sulit ditemukan dan sulit dapat digunakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini mengangkat judul tentang pemanfaatan sampah sebagai upaya mengurangi pemanasan global. Di mana sekarang kita berada di salah satu rumah warga di Nagari Sungai Buloh, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Di mana pemanfaatan ini dilakukan oleh Ibu Zetri. Sebelumnya kita harus lebih tahu dulu tentang Ibu. Gitu. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Baik, anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Zetri, akrabnya dipanggil sini Ibu Z. Ibu berdomisili di Kampung Apar Tengah, Nagari Sungai Buloh, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Baik Bu, mungkin kita langsung mulai saja ya Bu. Di sini kan kami mau wawancara Ibu tentang pemanfaatan sampah ini gitu. Yang pertama tuh apa yang melatar belakangi Ibu untuk melakukan pemanfaatan sampah ini? Yang melatar belakang Ibu untuk memanfaatkan sampah ini, ketika dahulu kami ikut dari sekolah lapangan ibu-ibu rumah tangga, di sini kami mengambil tentang pemanfaatan sampah rumah tangga. Setelah kami memanfaatkan sampah rumah tangga yang sisa-sisanya, sisa-sisa sebumbu dapur, itu kami bikin yaitu pupuk-pupuk namanya MOL, mikroorganisme lokal, yaitu pupuk cair. Setelah kami pilah lagi, kami menemukan banyak sekali sampah plastik. Jadi kami berpikir bagaimana sampah plastik ini bisa kita manfaatkan. Jadi sampah ini tidak menjadi barang-barang tumpukan yang berserakan ke sana kemari. Jadi kami putar kepala,
bagaimana caranya barang ini bisa menjadi hiasan utama sekali. Yang kedua, untung-untung bisa menjadi barang yang bisa kami jual untuk menambah income keluarga. Jadi di sini kami melihat banyak sekali manfaatnya. Seperti kami bisa membuat tas seperti ini. Kalau di pasar dibeli mungkin harganya mahal juga. Seperti ini kantong bunga-bunga yang kami bikin. Jadi kami tidak perlu lagi beli bunga-bunga di luar. Jadi kami bisa memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga yang biasanya itu mengotori sekitar rumah, warung-warung. Jadi setelah kami manfaatkan, insya Allah kami mendapatkan dampaknya sebagai hiasan, juga sebagai bahan-bahan yang bisa kami pergunakan setiap hari. Baiklah Bu, ini kan banyak nih Bu bahan-bahannya, barang-barangnya. Kan kelihatannya sulit nih Bu. Ya. Nah, bagaimana Ibu proses pembuatannya Bu? Proses pembuatannya? Ya. Oh iya, baik. Di sini kebetulan Ibu adalah ketua kelompok wanita tani. Jadi kami di sini ada beranggotakan sebanyak 20 orang. Jadi kelompok wanita tani Kampung Apar. Jadi di sini kami mengumpulkan sampah-sampah ini dari rumah tangga ke rumah tangga, juga kami mengumpulkan ke warung-warung. Agar barang ini terkumpul, baru kami bikin. Dan Ibu insya Allah waktu dulu tahun 2013, Ibu adalah pemandu namanya di Bumi Ceria. Jadi kami yang menginovasi, mencari bagaimana sampah ini bisa kita manfaatkan. Setelah Ibu bisa merasa bisa lah membuatnya, lalu Ibu kembangkan ke kelompok Ibu di KWT Kampung Apar. Jadi Ibu menganjurkan kepada anggota supaya bisa mengumpulkan barang-barang bekas ini supaya bisa kita manfaatkan. Sejak kapan Ibu mulai melakukan pemanfaatan untuk sampah ini, Bu? Ibu mulai mengumpulkan pemanfaatan sampah ini dari 2010. Berarti sekitar 10 tahun. Sudah masuk 11 tahun. Sudah masuk 11 tahun. Wah, lama juga tuh Bu. Iya. Baiklah Bu, ini kan bahan-bahannya kan ada bermacam-macam nih Bu. Ada dari kardus, ada dari sampah plastik. Ini dari mana aja yang Ibu dapat? Mana aja bahan-bahan yang Ibu dapat ini? Ya, bahan-bahannya ini tidak kami beli, tapi kami kumpulkan. Kan tadi udah Ibu sampaikan, Ibu beri informasi kepada anggota-anggota KWT supaya bisa setiap sampah rumah tangga itu dikumpulkan, dipisahkan. Yang sampah bumbu dapur dipisah, yang kertas-kertas dipisah. Jadi yang bumbu dapur itu kita manfaatkan untuk pupuk. Yang kertas-kertas mana yang bisa kita olah menjadi kerajinan. Kan di sini kita nampak nih Bu, banyak sekali pemanfaatan dari plastik, dari dari kertas juga. Nah, karena ini banyak gitu, siapa-siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan ini? Dalam proses pembuatan ini, kalau Ibu dibilang dalam proses pembuatan ini, Ibu, Bapak juga ikut serta, anak-anak Ibu juga ada keterlibatan dari anggota kelompok Ibu. Berarti membutuhkan, ada yang dari keluarga, ada yang dari luar keluarga gitu ya. Apa saja sih Bu kesulitan dalam membuat ini Bu? Apakah ada kendala-kendala yang dirasa sampai saat ini mungkin bagi Ibu masih kesulitan dalam membuat kerajinan-kerajinan dan pemanfaatan ini Bu? Kalau tentang kendala, selama ini kami membuat ini, teman-teman itu merasa terinovasi juga untuk membuat ini, terutama sekali kan bisa untuk hiasan rumah. Jadi yang kedua, sampah tidak lagi berserakan di mana-mana. Tapi yang menjadi kendala, setelah kami berlanjut membuat ini, untuk pemasarannya ini yang belum ada. Untuk pemasarannya, kalau kami bikin dalam jangka jumlah banyak, kemana mau kami pasarkan? Jadi selama ini kami ada itu mengadakan bazar, mengadakan stand-stand di kabupaten. Tapi minat orang-orang itu, tapi mereka itu mau beli ini kadang-kadang berpikir juga. Ya, mereka minat melihatnya, tapi kadang-kadang kami untuk meletakkan harganya itu juga sulit.
kadang bagi orang mungkin ini bernilai apa Bu, mungkin bagi mereka biasa aja. Biasa Padahal aja. sulit kan Bu buat ini kan Bu? Iya sulit. Kalau barang dari olahan sampah ini, kalau kita lihat sepintas lalu, sepertinya kan sampah. Tapi kalau kita bisa mencermati nilai seninya, barang yang udah terbuang kita terpakai lagi, bisa menjadi seperti ini, itu kan ada beberapa orang juga cuma yang bisa menilai kebaikan dari barang-barang sampah ini. Tidak semuanya bisa menilai. Mungkin itu apa yang sampai saat ini ya Bu? Iya. Kesulitan Bu. Iya, kesulitan tentang pemasaran. Nah, Ibu kan memulai pemanfaatan sampah ini kan dari tahun 2010 gitu. Nah, dari tahun 2010 sampai tahun sekarang 2021 gitu, apa saja keuntungan yang Ibu dapat dari pemanfaatan sampah ini? Keuntungan yang didapat seperti kita mau memajang hiasan di rumah, seperti Candy ini orang harus mengeluarkan gocek ratusan ribu, sementara Ibu cuma bikin aja gratis saja. Ibu bikin, ditaruh di rumah. Kalau dilihat seperti selalu kayaknya seperti kaca juga. Kalau orang tidak cermati, kayaknya Candy ini kayak seperti kaca. Kalau dibeli di luar kan harganya berapa? Jadi itu keuntungan pertama, kita bisa mengurangi limbah, kita bisa mengurangi kekurangan dari pemanasan global dan perangsangan dari CO2. Nah, jadi karena bumi kita ini sudah terlalu panas, jadi Ibu berharap juga ya kepada generasi muda supaya maulah hendaknya ikut memanfaatkan sampah ini, mengikuti jejak-jejak kami agar bumi kita ini tidak terlalu panas. Sampah ini sudah berteriak kemana-mana, mereka ini sudah terlalu banyak kalau tidak kita manfaatkan. Ya, itu mungkin saja dari kelompok 9 atas wawancara kepada Ibu. Saya akhirin. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan pada kami. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setelah kita wawancarai tadi, sekarang kita mungkin akan menjelaskan tentang apa-apa saja bentuk pemanfaatan dari sampah ini gitu. Di sini kita mempunyai guci atau vas bunga. Ini dibuat dari kertas ceki gitu. Jadi inilah bentuk pemanfaatan dari kertas ceki itu dan bisa dipasarkan. Yang kedua yaitu pemanfaatannya bentuknya seperti gelas dari kotak kok bulu tangkis yang dipotong jadi seperti ini, yang di bawahnya ini tutup atau ditukar dengan plastik biasa untuk jadi alas, di bawahnya menjadi gelas seperti ini. Ya, pemanfaatan selanjutnya adalah berupa tas yang terbuat dari teh gelas, lingkar teh gelas lebih tepatnya. Pembuatan ini diikat dengan tali sepertinya. Dan ini terbuat dari apa Bu? Pipa kecil. Ya, pipa kecil. Ya, ini juga ada tas yang lain sama aja, terbuat dari plastik juga, plastik teh gelas, dan di atasnya ditutupi oleh kulit. Ya, sekian. Baiklah, tadi mungkin sudah banyak juga dijelaskan penjelasan tentang pemanfaatan. Di sini sedikit tentang pajangan foto. Dan pajangan foto ini terbuat dari karton ya Bu. Dan di sampingnya diberi kertas ceki dan digunakan untuk meletakkan foto-foto. Selain itu di sini juga ada terdapat seperti bunga. Dan bunga ini dibuat dari tempatnya yaitu kantong plastik bekas, atau kita lihat yaitu sprit yang dipotong-potong, dan ujungnya dikasih bunga yang terbuat dari pipet ya Bu. Dan setelah itu dicat dan diberi manik-manik agar bentuknya lebih menarik untuk dipasarkan. Mungkin sekian, terima kasih ya Bu. Ini yang terakhir piring dari sampah lidi kelapa ya Bu, yang dijadikan bentuk piring seperti ini. Biasanya diletakkan untuk tempat buah atau di tempat rumah makan di Sumatera Barat banyak memakai piring seperti ini. Nah,
Terima kasih. Sekian video dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Thank you, bye-bye.